Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita sudah menyelesaikan Injil Markus dan kita akan lanjutkan dengan Injil Lukas, Saudara. Injil Lukas ini sangat menarik karena merupakan Injil yang paling paling detail ditulisnya dan paling lengkap. Nanti kita akan melihat seperti apa pendahuluannya ya. Baik, kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari, Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan di Rabu malam. Kami percaya malam Rabu Tuhan pakai sebagai pembelajaran buat kami semua. Biarlah setiap jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran boleh bergabung di channel ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati program OBS ini dan Tuhan berkati mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah Injil Lukas, sesi yang pertama karena baru mulai ya. Kita tidak akan membaca Alkitabnya dulu, tapi overview-nya dulu, pendahuluannya dulu. Apa sih Injil Lukas itu? Gitu. Injil Lukas adalah salah satu dari 4 Injil. Ingat itu. Total Injil kan ada 4. Jadi Injil Lukas adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Ya. Dan merupakan salah satu dari ketiga Injil sinoptik. Sinoptik masih ingat? Matius, Markus, Lukas. Kenapa disebut sinoptik? Karena ketiga Injil ini menulis hal yang sama, tapi berbeda penulisannya. Dan satu sama lain saling menjelaskan, saling melengkapi. Sedangkan Injil Yohanes itu berbeda penulisannya. Nanti kita akan lihat kalau sudah sampai ke Injil Yohanes. Kitab Lukas atau Injil Lukas ini menceritakan kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Injil ini terkenal karena penulisannya sangat teratur, detail, penuh belas kasihan, dan kaya akan unsur sejarah. Kalau Injil Matius menonjolkan Yesus sebagai raja, Markus menampilkan Yesus sebagai hamba, maka Lukas banyak menampilkan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Kalau Matius kan fokusnya orang Yahudi, tapi kalau Lukas fokusnya bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena Lukas bukan orang Yahudi, dan itu sengaja dipakai Tuhan untuk menuliskan. Ya, penulisnya menurut tradisi gereja mula-mula dipercaya adalah Lukas, saudara. Jadi meskipun Lukas bukan termasuk dari 12 rasul, tapi ia adalah seorang tabib atau dokter kalau zaman sekarang. Ya, dia rekan pelayanannya Paulus. Dia seorang yang terdidik dan memiliki kemampuan menulis yang sangat baik. Paulus menyebut Lukas dalam Kolose pasal 4 ayat 14, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih." Jadi rupanya Lukas ini seorang tabib, saudara. Ya. Banyak ahli Alkitab percaya Lukas adalah seorang non-Yahudi, yaitu bangsa Yunani. Sehingga kemungkinan besar ia adalah satu-satunya penulis non-Yahudi dalam Perjanjian Baru. Lukas juga menulis kitab kedua yaitu Kisah Para Rasul. Karena itu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sebenarnya adalah satu rangkaian karya yang berkelanjutan. Ya, jadi Lukas dan Kisah Para Rasul itu nyambung ceritanya. Makanya harus dibaca secara urut. Nah, oke, kita lanjutkan. Kapan Injil Lukas ditulis? Sebagian besar ahli Alkitab memperkirakan Injil Lukas ditulis sekitar tahun antara 60 sampai 62 Masehi. Atau sebelum kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Ya, ada juga yang menempatkannya sedikit lebih akhir sekitar tahun 70 sampai 80. Ada juga, namanya juga pendapat ya. Tetapi banyak indikasi menunjukkan Lukas menulis sebelum Paulus mati sebagai martir. Kenapa? Karena di Kisah Para Rasul di akhir tulisannya itu tidak menunjukkan Paulus mati. Jadi sebelum Paulus mati. Jadi eh, karena Kisah Para Rasul berhenti sebelum kematian Paulus, banyak yang menyimpulkan bahwa Lukas menulisnya ketika Paulus masih hidup. Itu, saudara. Ya, oke. Latar belakang penulisannya.
Lukas menulis Injilnya dengan pendekatan yang sangat sistematis dan investigatif. Dia sendiri mengatakan begini, Lukas 1 ayat 3 tuh. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu. Jadi rupanya Lukas mengadakan penyelidikan, bukan asal nulis. Ya, dengan seksama, bayangkan. Menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, ini menunjukkan Lukas melakukan research, penelitian, mengumpulkan kesaksian saksi mata. Saksi mata, saudara, yang melihat langsung Tuhan Yesus. Bukan yang ditulis ratusan tahun kemudian, bukan. Ya, ini saksi mata. Menulis secara kronologis dan teratur, yaitu memiliki tujuan untuk apologetis dan pengajaran. Apologetis itu artinya membela iman. Kan ada orang yang suka menyerang iman Kristen itu salah begini. Nah, ini untuk menjawab semuanya itu. Lukas hidup pada masa penyebaran Injil ke dunia non-Yahudi. Karena itu Injilnya sangat menekankan bahwa keselamatan tersedia bagi siapa saja, yaitu orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, orang miskin, perempuan, orang berdosa, bahkan orang yang dianggap tersisih. Keselamatan tersedia untuk semua orang. Ditujukan kepada siapa Injil Lukas ini? Di dalam Lukas pasal 1 ayat 3 sampai 4, di situ jelas ditujukan kepada seorang yang namanya Theophilus. Ya, Theophilus. Siapa itu Theophilus? Theophilus itu artinya sahabat Allah atau orang yang mengasihi Allah. Kemungkinan Theophilus itu adalah seorang pejabat Romawi, orang terpandang, atau seorang percaya baru yang sedang belajar iman Kristen. Makanya kalimatnya perhatikan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kelihatannya orang yang baru percaya. Ya. Namun secara luas Injil Lukas ditulis untuk orang non-Yahudi, dunia Yunani Romawi hari itu, dan semua orang yang ingin mengenal Yesus secara pasti dan jelas teratur. Makanya sampai hari ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tujuannya apa penulisannya? Tujuannya jelas, menyusun catatan yang teratur tentang Yesus, memberikan kepastian iman, menunjukkan bahwa Yesus juru selamat untuk semua manusia, bukan orang Yahudi saja, dan menjelaskan karya Roh Kudus dan kerajaan Allah. Ciri khas Injil Lukas. Saudara. Ciri khas yang pertama, Injil yang paling detail dan sistematis itu Injil Lukas. Jadi Lukas menulis seperti seorang sejarawan dan peneliti, bukan seperti memang seorang sejarawan dan peneliti. Yang mencatat kronologinya, urutan waktunya, tokoh-tokohnya, karakternya, tempatnya, lokasinya, ketepatan geografisnya, situasi politik hari itu, konteksnya, penguasa Roma dan Yahudi. Ya, dan detail medis loh, saudara. Ini medis, makanya Lukas ini tabib atau dokter. Makanya dia menulis secara medis detailnya. Bagaimana penyembuhan, penderitaan, dan seterusnya itu. Ya, karena latar belakangnya memang tabib. Jadi Lukas sering memperhatikan detail penderitaan dan penyembuhannya. Ciri khas kedua dari Injil Lukas. Lukas sangat menonjolkan belas kasihan dari Yesus. Empati, perhatian kepada orang kecil, dan hubungan Yesus dengan manusia lain, sesamanya. Yesus digambarkan menangis, berdoa, lapar, letih, namun penuh kasih. Di sini Lukas menunjukkan bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah yang benar-benar menjadi manusia. Sebuah gambaran yang unik dan menyentuh hati. Yang maha tinggi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ini dikisahkan oleh Lukas, sisi kemanusiaan Yesus. Ya. Ciri khas ketiga Injil Lukas. Injil Lukas ini ditulis bagi semua orang. Kalau Matius hanya untuk orang Yahudi khususnya. Makanya istilah-istilah di Matius itu jelas. Kerajaan Allah disebut kerajaan surga. Orang Yahudi menghindari kata Elohim kalau bisa. Sedangkan Lukas memakai
kerajaan Allah. Karena untuk orang asing. Atau sebaliknya, ah, orang asing surga itu tidak jelas surga itu bagaimana. Bisa juga. Jadi memang Injil Lukas ini ditulis untuk seluruh bangsa sehingga mereka bisa menerimanya. Bukan hanya orang Yahudi, ya. Ia menyoroti orang Samaria, wanita, orang miskin, pemungut cukai, orang berdosa dan bangsa non-Yahudi. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan silsilah Yesus dalam Lukas ditarik sampai kepada Adam. Kalau Matius kan mulainya Abraham. Karena untuk orang Yahudi itu. Abraham tokoh besar Yahudi. Sedangkan kalau Lukas menulisnya sejak Adam silsilahnya. Itu mengindikasikan bahwa ini untuk seluruh umat. Bukan hanya untuk Yahudi saja. Ya, Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang, saudara. Semua yang berdosa diselamatkan. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, tetap binasa, saudara. Keselamatan tidak murahan. Orang yang mau bertobat harus membayar harganya. Kalau dulu dia pernah hutang, harus bayar. Itu pertobatan, bukan cuma di mulut. Kalau dulu salah, minta maaf. Begitu, ya. Harus dibalik kesalahannya. Itu pertobatan. Jadi jangan salah mengartikan Injil. Kabar baik untuk orang berdosa asik. Hidupnya dosa terus, bukan itu maksudnya. Berbahagialah untuk orang yang berdosa tapi mau bertobat. Sebab sebelum zaman Injil, orang berdosa pasti mati dihukum oleh hukum Taurat. Misalnya, berzina langsung dirajam sampai mati. Nggak ada pengampunan. Tapi Injil datang, aku pun tidak menghukum kamu, kata Tuhan Yesus. Tapi jangan buat dosa lagi. Disinilah banyak orang ajarannya salah. Keselamatan itu cuma-cuma katanya. Betul, cuma-cuma. Tetapi ada konsekuensinya. Bukan cuma-cuma itu gini. Nah, kita semua sudah selamat. Yesus mati di kayu salib. Kita dosa nggak apa-apa. Ngawur hidupnya nggak apa-apa. Bukan itu. Sebab dalam Roma pasal 8 ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu kamu orang berhutang. Dalam kalimat sederhana itu, kamu itu hutang. Supaya tidak hidup berdosa lagi. Sudah selesai ya, jangan buat dosa lagi. Maksudnya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ciri khas keempat daripada Injil Lukas. Penekanan pada doa. Dalam Injil Lukas, Yesus sering digambarkan sedang berdoa. Lukas mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang kuat lahir dari doa. Perlu dicatat di sini yang dimaksud doa itu bukan merapal doa. Bukan mengucapkan kalimat doa. Doa di sini Tuhan Yesus menyendiri berdoa kepada Bapaknya, berdialog dengan Bapaknya. Bukan mengucapkan doa hafalan gitu, bukan. Tapi benar-benar berkomunikasi dengan Bapaknya. Begitu juga dengan kita. Kalau mau berdoa, doa yang benar. Ungkapkan isi hati kita yang tulus. Tentu saja kita harus kudus. Bagaimana orang najis tidak mau bertobat, datang berdoa, ditolak Tuhan. Pasti. Mulai sekarang jangan anggap enteng ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sesat, jangan bodoh. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau mau bertobat, bayar harga. Siapa yang kau rugikan, ganti rugi. Bahkan berlipat-lipat ganda. Ada seorang pemungut cukai, ketika Tuhan Yesus mampir ke rumahnya makan bersama, dia sadar dan bertobat. Saudara. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, kalau ada orang yang kuperas selama ini, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu baru pertobatan. Makanya Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Siapa saja saudara bayar harga kalau mau bertobat. Saudara salah apa dulu? Ya, jangan gratisan. Nggak ada. Pertobatan itu tidak gratis. Pertobatan itu perlu bayar harga. Hidup kita ini harus kita serahkan. Jangan buat dosa lagi. Tebus kesalahan.
Itu tindakan nyata pertobatan. Ya. Yesus berdoa sebelum pelayanan, sebelum memilih murid, saat dimuliakan bahkan di kayu salib. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu doa, bukan hafalan gitu, bukan. Ya, komunikasi. Oke, kita lanjutkan ya. Ciri khas kelima dari Injil Lukas. Penekanan pada Roh Kudus. Saudara, Lukas dan Kisah Para Rasul sebenarnya seperti dua volume karya yang saling berhubungan, nggak bisa dipisah. Makanya tema Roh Kudus sangat kuat dalam seluruh tulisan Lukas. Di Lukas sudah kuat, lebih kuat lagi di Kisah Para Rasul. Terjadi Pentakosta soalnya. Ya kan? Jadi ada pembahasan tentang Roh Kudus atas Maria, Roh Kudus atas Yohanes Pembaptis, Roh Kudus yang memimpin Yesus, Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja mula-mula. Ya, itu ciri khas Lukas. Ciri khas keenam, hari itu iklimnya masih patriark, saudara. Perempuan itu tidak terlalu dianggap hari itu. Tapi Injil Lukas memberi perhatian, banyak memberi perhatian pada perempuan. Ini karena apa? Karena untuk seluruh bangsa. Ya, contohnya Elizabeth, Maria, Hana, Marta dan Maria dan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Ya, itu semua disebut. Jadi perhatian ditekankan pada perempuan banyak juga di Injil Lukas. Nah, ini sangat unik kalau kita melihat budaya zaman itu tidak begitu sebenarnya. Tapi Lukas hari itu oleh hikmat dari Roh Kudus dia menulis seperti itu, saudara. Ciri khas ketujuh, Injil Lukas ini disebut juga Injil sukacita dan pujian. Kenapa? Karena kata-kata tentang sukacita dan pujian itu banyak di dalamnya. Kemuliaan kepada Allah. Sangat sering muncul. Contohnya di dalam ada nyanyian Maria, nyanyian Zakaria, pujian malaikat saat kelahiran Yesus. Banyak sukacita dan pujian di dalamnya. Ciri khas daripada Lukas. Ya. Nah, struktur besarnya Injil Lukas itu seperti ini. Lukas pasal 1 sampai 2 itu kelahiran dan masa kecil Tuhan Yesus. Jadi berisi isi tentang kisahnya kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus, para gembala, Simeon, dan Hana. Lukas memberi detail Natal paling lengkap dibandingkan Injil lain. Ya. Kemudian pasal 3 sampai 4 di situ Yohanes Pembaptis, baptisan Yesus, pencobaan di padang gurun. Dan dilanjutkan dengan pelayanan di Galilea, pasal 4 sampai 9. Yaitu mujizat, pengajaran, penyembuhan, dan pemanggilan para murid. Sedangkan pasal 9 sampai 19, di situ dikisahkan perjalanan menuju Yerusalem. Bagian ini unik dan panjang, Saudara. Kenapa? Karena banyak perumpamaan terkenal ada di situ sepanjang perjalanan itu. Itu orang Samaria yang baik hati, anak yang hilang, orang kaya dan Lazarus, semua adanya di situ. Nanti kita kan akan membaca pasal per pasal, Saudara, lengkapnya. Ini overview-nya ya, ini gambaran besarnya. Kemudian pasal 19 sampai 23 itu tentang minggu terakhir dan penyalipan. Ya. Yesus masuk ke Yerusalem, perjamuan terakhir ada di Getsemani dan penyalipan, Saudara. Dan Lukas mencatat perkataan Yesus di Lukas 23 ayat 34 tadi. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dalam keadaan kesakitan luar biasa, Yesus berdoa untuk orang yang menganiayanya. Kemudian pasal 24, kebangkitan dan kenaikan. Lukas menutup Injil dengan kebangkitan, kemudian perjalanan ke Emmaus dan kenaikan Yesus ke surga. Ini menjadi jembatan untuk berlanjut ke kisah para rasul. Jadi ya, Lukas dan kisah para rasul itu satu penulis berkelanjutan. Ya, jadi Injil Lukas itu bukan hanya mencatat sekedar catatan sejarah. Ia adalah undangan untuk mengenal Yesus lebih jauh. Juru selamat seluruh dunia yang datang
mencari dan menyelamatkan yang hilang, siapapun orangnya. Kalau orang itu mau bertobat, diampuni dan selamat. Tidak mau bertobat, binasa. Begitu, saudara. Ya, oke. Berikutnya, jadi tema-tema utama di Injil Lukas itu, Yesus adalah juru selamat semua manusia. Makanya Lukas memperlihatkan kasih Allah yang universal, bukan hanya orang Yahudi. Keselamatan itu oleh anugerah, perhatian Allah kepada yang hina, dan karya Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Itu tema-tema utamanya, ya. Nah, ayat kuncinya Lukas 19 ayat 10. Tadi sudah saya baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah ringkasan seluruh Injil Lukas. Anak manusia datang dari surga untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa itu? Semua orang. Gitu ya. Nah, keunikan Injil Lukas ini unik, saudara. Tidak terdapat di Injil yang lain. Hanya Lukas yang mencatat kisah-kisah istimewa berikut. Kelahiran Yohanes Pembaptis, gembala di Bethlehem, Yesus waktu umur 12, itu adanya di Injil Lukas saja. Orang Samaria yang baik hati, anak yang hilang, Sakeus, dua murid yang ke Emmaus, semuanya ada di Injil Lukas tapi tidak ada di Injil lain. Ya. Nah, makanya saling melengkapi, saling menjelaskan. Yang penting begini, saudara. Saudara ingat baik-baik, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dengar, itu yang penting bukan teorinya. Yang penting aplikasinya apa. Sebab kita tidak hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman sekarang. Aplikasinya apa, dampaknya apa dalam hidup kita hari ini. Kalau tidak ada dampaknya, kita nggak usah belajar, nggak usah mendengar juga. Itu tidak ada gunanya. Sedangkan kitab suci itu sangat berguna. Itu datangnya dari Tuhan, inspirasinya dari Roh Kudus. Makanya pasti ada aplikasinya. Tidak mungkin tidak ada aplikasinya. Gitu ya. Aplikasinya apa jadi Injil Lukas ini bagi gereja masa kini? Dan kesimpulannya apa? Ya kita meneladani Tuhan Yesus. Gereja harus seperti Yesus dalam Lukas. Peduli kepada orang kecil, penuh belas kasihan, terbuka bagi semua, hidup dalam doa, dipimpin Roh Kudus. Hidup kudus tentunya. Tanpa kasih dan belas kasihan gereja bisa aktif rame, tapi tidak ada Tuhan di sana. Ya, ingat, siapapun saudara, dosanya apapun, kalau minta ampun pasti diampuni. Dan minta ampun bukan cuma di mulut. Lakukan sebaliknya. Dulu kau ngapain? Merampas milik orang. Kembalikan. Tambahin bahkan. Dilipat gandakan. Itu bukti bahwa kita bertobat. Jika tidak, pertobatanmu itu omong kosong semuanya. Kau pikir Tuhan bisa diakali. Ya. Tapi Tuhan itu luar biasa loh, saudara. Dosanya apapun. Diampuni kalau bertobat. Kalau hukum Taurat, waduh, mati semua manusia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sesuai dengan hukuman, nggak ada pengampunan. Ya. Nah, jadi Injil Lukas itu adalah Injil tentang kasih Allah yang universal. Belas kasihan pada manusia yang berdosa. Karya Roh Kudus dan Yesus sebagai juru selamat dunia seluruh bangsa. Itu intinya. Ya. Jadi Lukas mengundang pembacanya bukan sekedar mengetahui fakta tentang Yesus, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Sebagai juru selamat yang mencari dan menyelamatkan kita semua. Gitu, saudara. Ya. Jadi eh, ini adalah overview atau gambaran singkat dari Injil Lukas. Nanti mulai Rabu depan kita akan bahas detailnya. Satu persatu kita selusuri seperti yang sebelumnya, ayat demi ayat. Jadi saudara bisa ulangi overview-nya ini, dicatat. Saudara saya anjurkan untuk mencatat kalau ikut OBS. Sebab kalau tidak, nanti yang lalu-lalu sudah lenyap, lupa semuanya. Tidak ada yang ingat sedikit pun. Nanti kalau ditanya, isinya apa OBS? OBS itu isinya Alkitab. Iya, yang mana? Ya pokoknya antara kitab Kejadian sampai Wahyu lah. Ya semua orang juga tahu maksudnya itu. Dicatat, saudara. Lagi pula kalau nyatet ya, tulisan tangan itu beda dengan ketikan komputer.
Kalau kita catat coret-coret di gambar sketsa gitu, beda, Saudara. Ya, saya suka menggambar pakai sketsa. Apalagi kalau soal kronologis. Yesus lahir tahun berapa? Lalu setelah itu umur 12 tahun ada di mana? Setelah itu pelayanannya di umur 30 sampai 33. Terus kemudian salib. Bikin gambarnya gitu, kronologisnya. Sketsa versinya kita setelah mendengar kebenaran. Pasti kalau kita pandangi tulisan kita sendiri, langsung ingat. Jadi itu gunanya kalau kita mencatat. Bayangkan kalau dari dulu sudah mencatat, tebal sekali catatannya, seperti kuliah. Ya kan? Injil Lukas ini luar biasa, Saudara. Suatu hari kalau Injil Lukas sudah selesai, kita lanjutkan kisah para rasul. Masih tulisan Lukas itu. Nyambung. Ya, oke. Saya nggak tahu apakah malam ini ada pertanyaan atau tidak, tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Yang mau bertanya, silakan. Pak Irwan dulu, silakan Pak. Shalom Pak Wigno. Shalom. Pertanyaan saya adalah yang sangat menarik adalah konsep universal dan untuk seluruh dunia. Ya, Saya awal-awal sering mendengar dulu bahwa kita untuk mengenal sebagai Kristen itu adalah mengaku dengan mulut dengan apa kata-kata kita percaya Tuhan Yesus. Tapi ya, kalau konsep secara universal, sepertinya itu mengaplikasi secara umum bahwa seseorang yang melakukan apa yang Yesus lakukan adalah Kristen. Seperti dikatakan oleh Yesus juga, siapa yang percaya pada aku adalah yang melakukan apa yang aku lakukan. Jadi ini lebih menarik dalam bagi saya bahwa misalnya orang-orang waktu Yesus meninggal itu banyak yang belum kenal Yesus. Kemudian mereka juga meninggal. Jadi secara seumur hidup mereka itu mereka tidak pernah tahu mengenai Yesus, tidak pernah mengenal atau meninggal tanpa tahu Yesus. Jadi ini adalah seorang menurut saya yang termasuk di dalam Lukas setahu saya bahwa oke, mereka itu baik. melalui Roh Kudus mengenal Yesus dalam arti kelakuan mereka sehari-hari misalnya. Apakah bisa demikian penafsiran saya itu? Oke, baik. Jadi yang dimaksud universal di sini, itu maksudnya kalau dahulu keselamatan ditawarkan kepada orang Yahudi, sekarang ditawarkan ke seluruh dunia. Itu maksudnya, ya. Nah, tentu saja yang selamat adalah yang menerimanya. Nah, yang jadi masalah bagaimana orang-orang yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus. Ya tentu saja seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan lain-lain, selamat Pak. Selamat oleh apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa coba? Untuk zamannya Tuhan Yesus saja kan tidak. Untuk Adam sampai manusia terakhir nanti. Penebusan itu semuanya. Nah, lalu dihakimi menurut apa? Zaman sebelum Tuhan Yesus. Kalau orang Yahudi dihakimi menurut hukum Taurat. Kalau orang non-Yahudi yang tidak punya hukum Taurat dihakimi menurut hukum Taurat yang tertulis di hatinya. Kan ada Roma, di kitab Roma. Jadi kita tidak perlu khawatir Tuhan itu penghakimannya sangat adil dan penuh kasih. Nggak mungkin dong orang tidak pernah dengar Yesus lalu didakwa kamu tidak percaya Yesus. Loh, lahirnya aja belum ada Yesus. Nah, makanya kalau baca Alkitab harus lengkap. Tidak boleh sepotong-sepotong sehingga menjadi ayatiah. Harus Alkitabiah. Kan begitu. Sebentar saya bukakan ayatnya ya. Mana tadi ya? Sebentar. Baik. Dicatat saja, Pak. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di kitab Roma, Roma pasal 2, mulai ayat 11 sampai 16. Nanti Bapak baca saja. Ya. Jadi penghakiman setiap orang itu, setiap zaman itu memang berbeda, tetapi sejak zamannya Tuhan Yesus, penghakiman dilakukan dengan Injil. Baik Pak. Lalu satu lagi Pak, bagaimana Boleh. kita menginterpretasi pergilah kabarkan semua orang
sepertinya ada pernyataan bahwa kalau kita tidak mengenal Yesus secara individu, misalnya kita harus mengenalnya. Jadi ini adalah semacam penekanan bahwa lebih baik kalau kita mengenal Yesus, kita akan lebih mudah misalnya mendapatkan keselamatan. Apakah demikian, Pak? Bukan lebih mudah. Jadi, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus mengabarkan kabar baik ini ke seluruh dunia. Sebanyak mungkin orang menjadi selamat, kan gitu. Nah, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, kecuali orang itu memang tidak pernah mendengar. Kalau tidak pernah mendengar kan, dihakiminya menurut Taurat yang ada dalam hatinya. Gitu, Pak. Tapi Baik, Pak. Jadi kalau kalau jadi kalau ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus beda loh, Pak. Nanti memerintah bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau zaman dulu yang belum ada Tuhan Yesus, bukan memerintah, umat perjanjian baru yang memerintah nanti. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Berikutnya Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Halo Pak Wina, selamat malam. Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, jelas. Ya, terima kasih untuk malam ini Pak. Saya ada dua pertanyaan boleh ya Pak ya? Ya, Thank you. Yang pertama Pak, ketika Yesus berinkarnasi di dunia ini dan mengosongkan diri, disamakan seperti manusia, bahkan lebih rendah daripada malaikat ya Pak ya? Nah, pertanyaan saya Pak, kalau Allah Bapa menyamakan kedudukan Yesus dengan manusia, apakah Allah Bapa memberikan pilihan kepada Yesus seperti manusia kan ada pilihan berbuat dosa, boleh berbuat dosa. Apakah Yesus juga boleh berbuat dosa ya Pak ya? oke. Pertanyaan ini tricky sebenarnya. Jadi begini, Tuhan Yesus mengosongkan diri menjadi manusia. Artinya apa? Pura-pura jadi manusia atau benar-benar jadi manusia? Benar-benar Benar-benar jadi manusia. manusia kan? Iya, Kalau benar-benar jadi manusia artinya apa? Punya keinginan nggak? iya, Punya. Itulah sebabnya terjadi perdebatan di sini. Tuhan Yesus bisa nggak berbuat dosa waktu jadi manusia? Kalau nggak bisa buat dosa, kenapa mesti dicobai iblis? Sandiwara dong itu. Kalau mau bisa, tapi Tuhan Yesus tidak mau buat dosa. Sama dengan kita. Kita buat dosa bisa, sangat bisa. Tapi harusnya kita tidak mau buat dosa seperti Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi maksudnya ini adalah setiap kita tidak boleh punya alasan, tidak bisa punya alasan. Dia kan Tuhan. Enggak, tapi disamakan dengan kita. Bisa buat dosa, bisa kalau mau. Tapi tidak bisa, tidak mau. Itulah sebabnya Alkitab mencatat. Kita dasarnya Alkitab saja, jangan perasaan. Alkitab berkata, meskipun ia adalah anak. Anak Bapa maksudnya. Tapi ia belajar taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Belajar. Emangnya enak. Ya kan? Ia dengan ratap tangis dan air mata. Ya berusaha berdoa dengan ratap tangis dan air mata. Sehingga ia diselamatkan oleh Bapaknya dari maut. Kan ayatnya ada semua. Gitu. Nggak boleh pakai perasaan. Banyak orang itu pakai perasaan. Nggak bisa lah Tuhan buat dosa. Seolah-olah membela Tuhan. Ya kita bukan soal membela tidak membela. Alkitab bicara apa, jangan dirubah-rubah. Kan begitu. Contoh ya. Coba dicatat nih. Ya. Di kitab Ibrani 5 ayat 7. Ibrani pasal 5 ayat 7. Saya bacakan ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, kepada Bapaknya maksudnya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8 lanjutannya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya belajar, bukan pura-pura. Ya sedang jadi manusia. Gitu. Jelas nggak, Bu? iya Pak jelas. Tapi kan Yesus itu Pak, maksudku
kita kan dituntut nih untuk menjadi seperti Yesus, Ya, karakternya maksud saya. Tapi ya kan Pak, Yesus itu kan nggak ada natur dosa, kita kan ada natur dosa Pak. betul. Masalahnya apa? Sama saja kan? Dulu Adam tidak punya natur dosa, tapi tetap buat dosa. Justru, justru PR kita hari ini adalah natur dosa itu masih ada, tetapi kita harus menang melawan natur dosa kita. Makanya Tuhan berkata apa? Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Apa yang mau dilepaskan? Termasuk natur dosa. Nggak mau, bukan murid. Gitu. Ya, Lagi Pak. pula, zaman sekarang kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Sudah ditebus, dinolkan kembali dosanya. Dikasih firman Tuhan, di Roh Kudus. Kurang apa lagi? Nggak ada alasan. Dulu Adam belum ada firman Tuhan yang lengkap. Dulu Adam baru, jangan kau makan ya buah itu ya, sederhana banget tuh. Sekarang udah lengkap, kita sudah lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, udah mengerti. Beda, kita sudah diberi banyak, makanya dituntut banyak. Di zaman perjanjian lama tidak pernah ada istilah begini, kamu harus sempurna, nggak ada. Tapi di perjanjian baru, Matius 5 ayat 48 contohnya. Kamu harus sempurna sebab Bapakmu sempurna. Gitu. Tapi orang nggak mengerti, mana bisa kita sempurna seperti Bapa di surga. Ya kalau jadi maha tahu ya nggak bisa, bukan itu maksudnya. Bapa di surga sempurna sebagai Bapa. Kita harus sempurna sebagai anak Allah, sebagai manusia yang jadi anak Allah. Gitu, ya. Ya, Pak, baik Pak. Jadi kalau Yesus itu sekali jatuh dalam dosa, fail dong ya Pak ya? Ya, kalau seandainya, tapi tidak, Oh, Tuhan Yesus tidak pernah ingin melakukan dosa. Kenapa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus yang ambil keputusan. Buktinya apa? Ya, dengan ratap tangis dan air mata dia berusaha gitu. Hidup saleh. Makanya tulisannya bunyinya tadi karena kesalehannya ia didengarkan iya, oleh Bapaknya. iya. Kita juga sama. Kalau kita hidup dengan ratap tangis, susah nih Tuhan lawan dosa. Tapi karena kesalehan kita, suatu hari Tuhan bilang, ini anak yang kukasih. Oke. Amin ya. Iya, amin Pak. Yang Oke, kedua ya Pak ya. ya. Uh, Kayaknya udah pertanyaan ketiga, keempat nih. oh Sekarang ya, baru kedua ternyata. sorry sorry Pak. Ternyata baru kedua ya. Waduh, gawat nih. Oke, oke, silakan, cepat. Maaf ya. Ya. Pak, ini Allah Bapak dan anak, maksud saya Yesus ya Pak, memiliki Ya, hubungan kekal sebelum Yesus dijadikan insan ya Pak ya. ya, Nah, tentunya seperti yang di Filipi 2 ayat 5 tuh Pak. ya, Pastinya Yesus tahulah pikiran perasaan Allah Bapa gitu ya Pak ya. ya. Terus? Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana pula Yesus berdoa ke hadirat Allah? Apakah Yesus itu berdoa untuk dirinya sendiri ya Pak ya? Sementara kan Yesus tahu nih perasaan dan hati Yesus, pikirannya Allah Bapa gitu ya Pak ya. Kok dia perlu berdoa gitu? Oh, nah ini nih, ini nih. Semua orang harus mengerti apa itu doa. Kebanyakan orang berpikir doa itu hafalan gitu kan? Doa itu seorang anak kepada bapaknya bicara komunikasi biasa itulah doa kita sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga juga. Bukan, waduh doanya mana nih, kalimat doanya mana? Mana rumus doanya mana? Itu bukan doa, itu mantra. Kalau doa itu Tuhan, pakai kalimat sederhana gitu loh. Kan orang makin dewasa doanya mau bagus kalimatnya. Mau doa atau mau deklamasi, atau mau baca puisi. Kalau doa itu kayak anak-anak itu loh. Anak saya kalau doa ya, Tuhan Yesus, kami mau makan. Terima kasih ya. Amin. Nah, itu doa itu. Kalau orang gede aja berdoa, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang sungguh amat mulia, muter-muter gak karuan. Berkatilah para petani yang menanam padi, sehingga berasnya nanti dijual, lalu kami makan sampai di meja makan ini. Ngapain lu cerita-cerita kayak gitu? Memangnya Tuhan nggak tahu apa? Doa itu tulus, ya. Kalimatnya nggak penting sih, mau panjang mau nggak, tapi jangan bertele-tele. Yang penting tulus, gitu, ya.
Tapi kan Pak, kebanyakan di gereja kan mengajarkan seperti itu juga Pak. Ada yang doa hafalan gitu ya. Ya jangan ngikutin Nanti doa kalau atau kita hafalan. tolak, kalau kita tolak gitu ya Pak, jadi gimana jaga perasaan dia ya? Ya artinya jangan ngikutin tuh gini. Kalau di gereja ya udahlah. Tapi kalau benerannya bicara sama Tuhan. Jangan hafalan. Ya, Ya Pak, hafalan. takut jadi batu sandungan nih Pak. Hmm, enggak dong. Kalau kita bener nggak jadi sandungan. Kalau kita nggak bener justru jadi sandungan. Nah, itu bahayanya. Mm-mm. Ya, Ya Pak, iya Pak. Makasih ya oke. Pak nasihatnya. Tuhan Yesus Oke, berkati. Tuhan Shalom. berkati. Shalom. Oke, berikutnya saya lupa namanya siapa nih. Omah matematika ini. Selamat malam, saya Herdi, Pak. Pak Hardi ya, silakan Pak. Ya, Pak Hardi. Pak, mohon maaf, ini pertanyaan orang yang baru belajar akid Bapak. Saya berangkat dari pernyataan Bapak, kita itu kan orang berhutang ya, Pak. Ya, Sebenarnya kita bisa menyelesaikan melunasi hutang itu tidak, Pak. Itu yang pertama. Atau saya jawab dulu. apakah, Saya jawab oh dulu. iya, Yang dimaksud hutang itu kita harus tahu, Pak, apa maksudnya. ya, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, bukan itu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hutangnya itu, Pak. Dalam kalimat sederhana begini. Kita itu sudah ditebus. Jangan buat dosa lagi. Jadilah anak Allah. Gitu loh maksudnya. Udah, silakan. Pertanyaannya apa lagi? atau apakah kita boleh, ini sebatas pengetahuan saya ya, Pak, penerimaan saya merasa melunasi itu ketika Tuhan menyatakan kepada saya, Herdi, di wajahmu kok ada rupa gambarku. Apakah pernyataan itu sudah bisa kami terima? Oh, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya itu tidak alkitabiah. Karena kalimat itu bisa Oh, multi tafsir, tergantung orang yang mendengar. baik. Ya. Yang alkitabiah adalah kalau Bapa di surga sudah berkata gini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oh, iya, iya. Tahu, tahu, Pak. Kalau itu di Alkitab ada. Sebab kalau Ya, itu saja, Pak. ya, Ya, ya. oke, Terima kasih, Pak. Tuhan Ya, Tuhan berkati ya, berkati. Pak Adi. Ya. Oke, Bu Ivon, segera pertanyaannya langsung. Iya Pak, tentang eh, mengenal Tuhan Yesus Pak. Ya. Yang Bapak tadi sebutkan mendengar Tuhan Yesus. Jadi kalau orang kan ada dua Pak. Oh ya Yesus, mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat, atau yang sudah mengikut Tuhan Yesus tapi kan belum mengalami secara pribadi itu Pak. Jadi yang selamat ini kalau di luar Kristen Pak. Kalau mereka saya bilang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau mereka yang tidak pernah mendengar, tidak pernah seperti agama lain. Oh ya tahu ada Tuhan Yesus tapi tidak pernah mendengar tentang Alkitab. Itu bagaimana Pak? Kita harus ingat Tuhan kita itu sangat adil. Dia yang akan menghakimi. Kita nggak perlu ikut-ikutan menghakimi. Nanti gini, nanti gitu. Pokoknya orang yang menolak Tuhan Yesus pasti binasa. Orang menghina-hina Tuhan Yesus pasti binasa. Pasti. Kalau nggak tahu kan nggak boleh menghina. Belajar dulu. Lo nggak tahu kok menghina. Nah, itu pasti binasa yang seperti itu. Tapi kalau nggak tahu Kalau beneran, tulus, baik ya, nanti Tuhan yang menghakimi. nggak tahu tapi nggak mau percaya Pak, Ya sama aja. Kan sama kamu menolak bisa itu, belajar, kenapa nggak mau belajar? Salah. karena mereka nggak percaya. Ya nggak percaya ya binasa loh. Binasa Pak ya. Iya dong. Beda sama orang yang lahir perjanjian lama. Mau percaya apa? Mau denger aja nggak ada Tuhan Yesus belum lahir. Oh Percayanya iya kepada iya iya Elohim, kepada Adonai, iya iya pada Tuhan Allah. Kan gitu. iya. Nggak Terus ada doa alasan. Pak, Hmm. doa kan dua arah ya Pak. Jadi kita ke Bapa atau ke Tuhan Yesus, kemudian kita mendengarkan. Mendengarkannya itu kita perlu belajar meditasi untuk diam, mendengar,
ada yang saya dengar seperti itu. Bagaimana, Pak? Mendengar itu tidak bisa dilatih. Memangnya olahraga pakai latihan. Kalau Tuhan nggak mau bicara, emang kita bisa dengar. Nggak bisa. Kalau kita nggak belajar tapi Tuhan bicara, kita dengar juga. Betul nggak? Betul, betul, betul. Nah, jadi mendengar itu jangan dipaksakan. Lagi pula yang namanya mendengar. Tidak langsung dari Tuhan bisa juga. Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui kejadian sehari-hari, melalui teks Alkitab ketika kita baca, dapat sesuatu. Atau Roh Kudus taruh dalam diri kita begitu kuat tentang sesuatu, bisa juga kalau kita peka. Tapi kalau orang duniawi banget, nggak bakalan dengar. Dia budak 100%. Karena duniawi, dia sibuk banget. Berbuat dosa, menikmati hidup, ini, itu, ini, itu. Nah, gimana mau dengar ya? Budak lah dia. Iya, iya, Ya kan? Kalau mau dengar harus hidup kudus. Nanti betul, Tuhan bicara dengan berbagai cara. betul, Jelas ya? Pak. Jelas, jelas, Ya. jelas. Oke, itu saja. Iya. Satu lagi ya, Pak. Satu lagi boleh. Eh, Tentang sekolah minggu ini, Pak. Kan ada program baru di gereja saya. eh, Mengajar anak-anak untuk memberi dengan uang, Pak. Jadi dimasukkan ke jar gitu. Ya. Tapi bagaimana kita kan tahu memberi bukan hanya persembahan, bukan uang, toh, Pak. Tapi seluruh hidup kita. Tapi bagaimana menerapkannya kepada anak-anak itu, Pak? Jadi Oke, tidak baik. terpaku pada itu uang. Oke, baik. Anak-anak dilatih memberi dengan uang itu yang paling gampang dulu. Ya, Makanya lakukan itu. Lakukan aja. Itu kan latihan anak-anak supaya dia tidak pelit, ya. supaya tahu harus persembahan. Nanti begitu besar, baru anak itu dikasih tahu persembahan itu bukan cuma itu, tapi hidup Oh kita. iya, iya. Ya kan? Jangan sekarang, nak, segenap hidup, nak. Bingung dia masih kecil dia. Nggak ngerti. Dia ngomongnya segenap hidup ya nggak ngerti lah. Anak kecil ya persembahan dulu pakai uang dulu. Anak saya kalau sekolah minggu kan saya kasih nih persembahan ya, gitu. Nih, kasih. Dia udah biasa dari kecil. Iya, iya. Nggak usah ngomong segenap hidup ya, wah ya segenap hidup apa maksudnya? Harus disesuaikan juga ya, Iya, iya. step by step Iya, ya. iya, iya. Oke, Ya. Terima ya. kasih, Pak. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Ya. Nah, eh, Ibu Lani dari Tangerang, silakan Bu. Ya Pak, Shalom Pak. Shalom. Pak, saya cuma terusin yang Bu Meme tadi. Ya, Kan Bu Meme bilang Tuhan Yesus lebih rendah. Itu yang lebih rendah itu waktu dia disalib ya Pak ya. Cuma lebih rendah 3 hari aja ya Pak dari malaikat. Dari ya malaikat. gini, itu tidak dikatakan secara eksplisit kapannya, tetapi maksudnya adalah Tuhan Yesus menjadi manusia biasa untuk sementara waktu. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan Tapi kayaknya spesifik. ada ayatnya ada Pak yang 3 hari itu Pak. Yang lebih rendah ada nggak ayatnya? Ada kayaknya. Ya, Lebih coba. rendah dari yang 3 hari aja yang Tuhan Yesus disalib Pak. Kalau nggak salah ada deh. Jadi Tuhan Yesus lebih Oke. rendah dari malaikat 3 hari itu. Karena kan disalib Pak. Mati. Ya, Ada Ibrani ya? pasal 2 ayat 9. Benar ya? Ibrani pasal 2 ayat 9. Iya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi itu bisa diartikan ketika ada di salib, betul. Bisa Iya. juga diartikan dia harus merendah, mengosongkan diri jadi manusia, menjadi hamba. Hmm. Kan dia datang untuk melayani, nah itu kan merendah sebenarnya. Ya kan, bisa juga. Nggak Bisa penting juga yang ya. mana, Bu. Yang penting teladannya bahwa Tuhan Yesus merendahkan diri untuk kita semua. Gitu. Oke. Ya, Ya, makasih ya Pak. ya. Ibu di rumah ini, Iya Tangerang. Pak. Oh iya. Di BSD. Oke. Tuhan berkati, Bu. Iya, makasih Pak. Eh, Tuhan berkati. ngomong-ngomong, Ibu ikut OBS mulai kapan, Bu? Saya waktu itu masih perjanjian lama, tapi udah mau akhir, udah sampai apa ya? Oh, nggak dari awal ya? Enggak, kan belum tahu Pak. Ya, ya, Terus saya suka nonton, tapi saya nonton terus, maksudnya lihat. Saya ya. minta Bapak punya nomor telepon, boleh nggak Bapak WA Boleh, saya? boleh. Iya, waktu itu 0812, kali. ya?
Waktu COVID kan saya belum tahu. Tapi perjanjian lama udah mau selesai, berapa masih Hosea kalau nggak salah saya udah mulai ikut tuh Pak. Oh, oke. Ibu sudah punya nomor saya berarti ya? Ada, Bapak kirim Oh terus iya ke ya, saya. lupa. Ya ya, oke. Kan saya suka ketikin doa pagi Ya, saya ketik kan Pak. ya ya. Bagian Oke, ibu-ibu. semangat ya Bu. Makasih. Iya Pak, makasih Ya, Pak ya. Tuhan berkati. Iya Pak, makasih. Tuhan berkati. Baik, selesai juga saya ujian malam ini. Ditanya kiri kanan kan ujian namanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami semua diberkati. Biarlah kami menjadi murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan kami boleh melengkapi pengertian kami, baik secara kognitif maupun dalam hidup kami mau belajar Tuhan. Tuhan berkati program OBS ini agar menjangkau semakin banyak jiwa sampai ke ujung bumi. Juga Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga besarnya. Tuhan perkenananmu turun atas mereka. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.